pada kesempatan ini saya akan mencontohkan ya tatbiq, ya bacaan isti'adzah ya. Kemudian kalau cukup waktu ya kita akan sampai pada kalimat basmalah. Ya, sengaja memang tidak tuntas kita kupas karena nanti waktunya juga membatasi kita. Baik, kalau untuk tulisannya saya kira tidak perlu saya tampilkan ya, tapi kalau mau saya tampilkan nanti saya akan tampilkan. Baik, kita perhatikan isti'adzah. Isti'adzah atau istilah lain adalah ta'awudz. Isti'adzah. Ya, coba ini saya dekatkan ini kamera saya ini supaya bisa terlihat ya gerak mulutnya. Isti'adzah, ain ya. Ain ini sering sekali ya dipraktekkan dengan salah dengan memasukkan unsur hidung atau nasal sehingga terdengar bunyi sengal dan itu salah. Maka untuk membuktikan ain kita itu benar ya kita harus tes itu ya, tutup hidung kita ini, keluarkan kalau nggak keluar berarti selama ini ainnya salah. Kalau nggak keluar gitu ya nggak keluar itu salah. Jadi huruf ain, huruf hamzah itu huruf-huruf yang ada di sini nih tenggorokan ya. Bedanya adalah kalau hamzah dia paling dalam, kalau ain itu dia di atas ya, di tengah, maaf di tengah ya. Kalau di atasnya lagi itu ghain ya. Ghain itu sudah mendekati rongga mulut ya. Jadi coba perhatikan saya ya. Saya baca dulu lengkap isti'adzah ini, baru kemudian setelah itu kita kupas satu persatu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu. Lidah kita nih ya, di bawah gigi nih. Zu, sehingga tidak terdengar lagi bunyi safir zu. Kalau ada ada bunyi begitu itu berarti masuk ke huruf zal, huruf zai, maaf ya, huruf zai ya, dan itu salah karena sudah beda keluarga itu langsung ya. A'udzu billahi perlu ditekankan tasdidnya atau syiddahnya. Sebab karena pengaruh dialek, sebagian kita ada yang membacanya bilahi, bukan billahi, tapi bilahi. Dan itu kesalahannya juga termasuk fatal, karena menghilangkan satu huruf sebenarnya. Ya. Billahi, mina. Kemudian kita sambungkan dengan ash, maka menjadi minasya. Huruf shin adalah huruf tafashi. Lidah kita melebar ya, dalam itu ya, tengahnya itu tepi-tepinya melebar, maka bunyinya menjadi minasya ya. Dan ini sering sekali campurkan atau sering sekali ketukar dengan huruf sad, minassa ya, minasya, syai, bukan syai, bukan syai, minasyaitonir, itu salah ya. Syai, ai ya, bukan syai atau syai gitu ya. Nah, mengapa saya sampaikan demikian? Karena faktor mulut kita, faktor dialek kita itu mempengaruhi kita, dan akhirnya terjadilah kesalahan kecil. Ingat, ini membaca Al-Quran, ini bukan bahasa Arab ya. Kita bukan sedang bahasa Arab ya, tapi kita sedang membaca Al-Quran, di mana bacaan yang benar itu menyangkut keotentikan Al-Quran ya. Ini menyangkut keotentikan ini gitu ya. Baik, saya teruskan. Minasyai, minasyaitan ya. Nah, huruf ta adalah huruf di mana ya ujung lidah kita ya itu berada di antara batas gigi atas dengan gusi ya. Jadi kalau mohon maaf nih, saya tunjukkan ini gigi atas kita nih
Nah, di belakangnya itu ya nanti akan kita rasakan kalau pakai lidah gitu ya, naik ke atas. Kalau dia lembut di atas itu namanya sudah masuk langit-langit. Turun lagi dikit, nanti akan ada perbatasan antara gigi kita dengan gusi kita. Maka ujung lidah kita ada di situ. Pol. Bedanya adalah tengah lidah kita itu terangkat. Bedanya dengan ta. Dia menjadi po dan tebal. Syaipo. Syaipo. Bukan syaita. Ya, tapi syaipo. Syaitanir rajim. Syaitanir rajim. Syaitanir rajim. Dan diakhiri dengan bibir mengatup sempurna. Rajim. Bibir mengatup sempurna karena huruf mim adalah huruf syafatan, huruf dua bibir. Saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim. Kenapa saya tarik begini nih? Karena itulah membaca kasrah yang benar. Ya, dia ini kemudian menarik ini kita, dagu kita ini ke bawah dan bibir kita seolah seperti tersenyum. Rajim. Maka sempurnalah bunyi i-nya. Kalau tidak, maka jangan kaget kita. Mungkin jangan-jangan itu bacaan kita selama ini rojim, rojim. Apalagi kalau bacanya bareng-bareng tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rojim dia baca, rojim itu. Nah, beda dengan kalau kita berbahasa Indonesia. Boleh kita berbahasa Indonesia. Atau bahasa Arab aja juga banyak yang tidak sempurna seperti itu ya. Jangan kaget lah kalau bahasa Arab ya, itu tentu saja nanti menyesuaikan, yang penting kita paham ya. Tapi kalau baca Al-Quran tidak boleh rojim, ya rojim, tidak boleh rojim ya. Kemudian jim, jim tidak boleh jim ya, begitu ya. Kalau rojim ngatup, kalau nggak ngatup bunyinya begini jadi rojim, rajim. Kalau kita mendengar orang membaca seperti itu dalam keadaan menutup dalam keadaan mata kita tertutup, nanti bunyinya seperti nun akhirnya. Jadi nanti kalau kita jadi makmum gitu ya, mendengar suara imam yang bunyinya ujung-ujung mimnya itu kayak nun, itu besar kemungkinan imamnya itu membaca nunnya itu tidak mengatup sempurna bibirnya. Jadi kita sudah bisa kira-kira ini menebak, ini dia nggak mengetup sempurna, boleh jadi karena buru-buru bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Dan itu rusak karena hilang satu huruf. Ya, jadi fatal memang ya. Dan yang repotnya adalah kalau kita sudah belajar ini. Kalau belum belajar kita kan nggak bisa menandai rusak nggak rusaknya. Betul nggak kira-kira Pak? Ya, aduh, rugi juga nih saya jadi tahu nih belajar gitu ya. Ada yang mengatakan sambil canda, wah Ustadz saya jadi rugi nih. Gara-gara tahu saya jadi akhirnya terkena beban hukum nih gitu ya, kira-kira begitu. Padahal kewajiban belajar itu berlaku pada kita ya. Nah, jadi itu bacaan isti'adzah.